Selamat pagi, Bapak, Ibu, Saudara, Jemaat JB3 yang dikasihi Tuhan. Saat ini kita sedang merayakan, memperingati Paskah. Dan tentu saja kesempatan ini sungguh unik, karena ini sangat berbeda. Bisa jadi ini pertama kali kita pada hari Minggu berkumpul, merayakan Paskah bukan di gedung gereja, tetapi di rumah kita masing-masing. Tetapi saya percaya bahwa di dalam keadaan ini pun Tuhan akan bekerja di dalam hati kita, dalam pikiran kita, sehingga kita tetap mendapat pesan, mendapat kekuatan dalam kita mengingat peristiwa yang sangat penting yang Yesus menyuruh kita semua untuk merayakannya, memperingatinya. Sebelum itu mari kita berdoa bersama-sama. Bapa yang penuh kasih, penuh dengan kuasa, kami percaya bahwa pada hari-hari, minggu-minggu ini, Tuhan sedang bekerja di dalam hidup kami masing-masing, di dalam hidup bangsa kami, bahkan di dalam hidup seluruh umat manusia. Tuhan, biar pada momen Paskah kali ini, Roh Kudus terus meneguhkan sesuatu di dalam hati kami, mengenai rencana Tuhan yang sedang dilaksanakan atas seluruh bumi, dan setiap individu. Kami percaya Tuhan menghibur, menguatkan kami demi satu tujuan yang sudah Tuhan rancang bagi kami. Biar kami merasakan dan menerima kekuatan dan penghiburan dari Engkau, Tuhan, untuk kami tetap meneruskan perjalanan kami melewati apapun yang sedang terjadi saat ini, dan tangan Tuhan yang perkasa itu tetap menuntun kami sampai pada akhirnya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara, Bapak, Ibu, saya ingin mengajak kita semua merenungkan dari kitab Lukas pasal yang ke-24. Di situ dicatat seperti apakah Paskah yang pertama kali di dalam Perjanjian Baru. Ya. Kalau kita melihat mulai dari ayat-ayat pertama di pasal 24 kitab Lukas, kita melihat bahwa suasana pada pagi hari itu sebenarnya adalah suasana yang muram, saudara. Ya, suasana yang serba bingung bagi murid-murid. Karena mereka menghadapi satu masa depan yang tidak jelas. Ya. Jadi kalau kita lihat mulai dari ayat-ayat pertama, dicatat bahwa pada pagi-pagi benar, ya pada hari pertama minggu itu, dicatat ada 3 wanita yang berinisiatif untuk pergi ke kubur Yesus. Mereka adalah Maria Magdalena, kemudian Yohana, dan Maria ibu Yakobus. Jadi mereka pergi pagi-pagi buta itu ke kubur sambil membawa rempah-rempah. Mereka bermaksud untuk merawat mayat Yesus. Itu adalah sesuatu yang wajar menurut tradisi orang-orang Yahudi. Nah, tetapi apa yang terjadi sesampainya mereka di kubur itu? Mereka melihat bahwa batu penutup kubur itu sudah terguling. Nah, kemudian waktu mereka masuk, mereka mendapati bahwa mayat Yesus sudah tidak ada. Nah, lalu tiba-tiba muncul 2 orang dengan pakaian yang berkilau-kilauan dan berkata, "Mengapa kamu mencari Dia yang hidup di antara orang mati? Ia telah bangkit. Ingat apa yang dikatakannya, Anak manusia harus diserahkan ke tangan orang-orang berdosa, disalibkan, bangkit pada hari ketiga." Nah, kemudian wanita-wanita ini pulang dan mereka bercerita kepada 11 murid yang lain. Tetapi dicatat bahwa 11 murid yang lain tidak percaya dan menganggapnya sebagai omong kosong. Nah, kemudian Petrus berinisiatif untuk pergi juga memeriksa ke kubur itu, dan di situ Petrus hanya menemukan kain kafan. Jadi Petrus segera pulang, dan dia bertanya-tanya di dalam hatinya apa yang terjadi. Nah, kemudian masuk ke ayat 13, diceritakan mengenai 2 orang murid yang sedang berjalan dari Yerusalem menuju satu kampung yang bernama Emmaus. Ya, jadi pada hari itu 2 murid ini berjalan, menyusuri perjalanan yang
jauhnya kira-kira 7 mil, ya kurang lebih 10, sekian kilometer, sambil mereka bercakap-cakap dan bertukar pikiran. Ini masih suasana yang muram, saudara. Nah, kemudian pada waktu itu dicatat bahwa Yesus muncul dan bergabung di dalam mereka di dalam perjalanan itu. Tetapi ada sesuatu yang menutupi mata mereka, sehingga dua orang murid ini tidak bisa mengenal Yesus. Nah, kemudian Yesus bertanya, "Apa yang kamu percakapkan?" Dan dengan muka muram, mereka menjawab, "Adakah engkau satu-satunya orang asing di Yerusalem yang tidak tahu apa yang terjadi di situ pada hari-hari belakangan ini?" Saudara, ini adalah pertanyaan yang sangat unik, ya, sangat aneh sebenarnya. Karena apa? Mereka menanyakan pertanyaan kepada Yesus. Orang yang paling tahu persis apa yang terjadi pada hari-hari itu, karena dia adalah subjek utamanya. Tetapi tentu saja kita bisa maklum karena mata mereka tidak bisa mengenali Yesus. Nah, kemudian Yesus bertanya, "Apakah itu?" Nah, kemudian mereka langsung cerita, ya, apa yang terjadi dengan Yesus orang Nazaret. Lalu mereka cerita dari perspektif mereka. Jadi mereka mengatakan bahwa Yesus itu, dia adalah seorang nabi yang berkuasa di dalam perkataan dan perbuatan di hadapan Allah dan di depan seluruh bangsa kami, katanya. Nabi yang berkuasa. Tetapi imam-imam kepala dan pemimpin-pemimpin kami telah menyerahkan dia untuk dihukum mati dan mereka telah menyalibkannya. Mereka menceritakan bagaimana akhir dari nabi, pemimpin yang begitu mereka harapkan, berakhir di kayu salib. Padahal kami dahulu mengharapkan bahwa dialah yang datang untuk membebaskan bangsa Israel. Mereka ceritakan pengharapan mereka. Seharusnya nabi itu, pemimpin itu, datang untuk membebaskan bangsa kami, katanya. Tapi berakhir di kayu salib. Nah, kemudian mereka teruskan. Tetapi sementara itu telah lewat 3 hari sejak semuanya itu terjadi. Tetapi beberapa perempuan dari kalangan kami telah mengejutkan kami. Pagi-pagi buta mereka telah pergi ke kubur dan tidak menemukan mayatnya. Hilang. Lalu perempuan-perempuan ini datang dengan berita bahwa telah kelihatan kepada mereka malaikat-malaikat yang mengatakan bahwa dia hidup. Dan beberapa teman kami telah pergi ke kubur itu dan mendapati bahwa memang benar yang dikatakan perempuan-perempuan itu, tetapi dia tidak mereka lihat. Itulah akhir menurut perspektif mereka. Bahkan mayat Yesus pun tidak hilang. Telah hilang. Ya, maksudnya telah hilang. Saudara perhatikan bahwa dari perspektif mereka, semua yang mereka ceritakan itu akurat. Data-datanya semua benar. Mereka sempat punya harapan. Tapi sekarang harapan mereka semua sudah musnah. Bahkan mereka sekarang masuk di dalam masa yang serba tidak pasti. Ya, saudara, kalau kita lihat, banyak dari murid-murid Yesus sebenarnya telah meninggalkan segala sesuatu demi untuk mengikuti Yesus selama 3 tahun itu. Ya, mereka mempertaruhkan hidupnya, meninggalkan segala sesuatu dan ikut Yesus. Dan apa yang mereka melihat selama 3 tahun itu? Mereka melihat segala tanda, segala mujizat, segala kuasa yang dilakukan Yesus. Itu adalah pengalaman yang belum pernah terjadi sepanjang umur hidup mereka. Mereka melihat bagaimana Yesus begitu dipuja dan dieluk-elukan oleh rakyat banyak. Tetapi sekaligus mereka juga melihat bagaimana Yesus menjadi sasaran kedengkian, kebencian dan iri hati dari para ahli Taurat, orang Farisi, dan pemimpin-pemimpin agama mereka. Mereka melihat bagaimana karakter Yesus yang penuh dengan belas kasihan. Bagaimana Yesus menolong, bagaimana Yesus menyembuhkan, bagaimana Yesus mengampuni, bagaimana Yesus menerima orang kusta, orang pendosa, dan segala orang yang malang. Jadi dengan kata lain, mereka melihat bahwa Yesus adalah seorang pemimpin yang sangat berkuasa, mempunyai karakter yang sempurna, dan sangat layak untuk menjadi raja mereka.
Tetapi pada hari-hari itu sungguh hati mereka begitu tertekan, mereka cemas, mereka bingung, mereka gelisah karena ending seorang pemimpin yang seperti itu. Yesus yang mereka harapkan itu sudah mati, disalib. Bahkan mayatnya pun tidak jelas ada di mana. Jadi apa yang mereka ceritakan itu benar dari sudut pandang manusia, saudara. Nah, tetapi kemudian selanjutnya dicatat bahwa Yesus berkata, ayat 25, "Hai kamu orang bodoh, betapa lambannya hatimu, sehingga kamu tidak percaya segala sesuatu yang telah dikatakan para nabi. Bukankah Mesias harus menderita semuanya itu untuk masuk ke dalam kemuliaannya?" Lalu ia menjelaskan kepada mereka apa yang tertulis tentang dia dalam seluruh kitab suci, mulai dari kitab-kitab Musa dan segala kitab nabi-nabi. Saudara, saya ingin kita memperhatikan apa yang unik di sini. Sebenarnya Yesus bisa saja langsung membuat mereka melihat, membukakan mata mereka, menyingkirkan penghalang apapun, sehingga mereka bisa langsung mengenali Yesus. Sebenarnya Yesus bisa langsung menunjukkan bekas paku di tangannya, lubang di lambungnya, tunjukkan kepada mereka. Dan pasti respon mereka itu sama seperti Thomas. Ya, dicatat di bagian lain Injil, pada waktu Yesus memperlihatkan bekas paku dan bekas luka di lambungnya, Thomas langsung tersungkur dan berkata, "Ya Tuhanku dan Allahku." Masalah selesai, saudara. Tapi apa yang Yesus lakukan? Yesus tetap membuat mereka tidak mengenali dia. Sebaliknya, Yesus menunjukkan semua yang tertulis di dalam Alkitab. Tentu saja Alkitabnya belum seperti kita sekarang. Dikatakan itu adalah kitab-kitab para nabi, kitab-kitab Musa, di mana di situ tertulis semua yang dicatat mengenai dirinya, mengenai Mesias yang akan datang itu. Dengan kata lain, diceritakan mengenai rencana Allah yang sesungguhnya. Jadi, saudara, bisa jadi Yesus mulai menceritakan kepada mereka mulai dari kitab Kejadian, Keluaran, Imamat, Bilangan, Ulangan. Dan saya yakin Yesus juga menceritakan pada mereka dari Yesaya mengenai hamba Tuhan yang menderita. Dari situlah Yesus menekankan mengenai rancangan Allah. Saudara, apakah yang bisa kita dapatkan dari sepenggal kejadian ini? Alkitab kita sudah lengkap, saudara. Kita mungkin dalam keadaan yang hampir sama dengan dua murid ini, yaitu dengan mata jasmani kita tidak melihat Yesus. Tapi bukankah firman Allah itu sudah lengkap sampai kitab Wahyu ada di tangan kita? Dapatkah kita melihat rencana Allah di sini? Dapatkah kita melihat apa yang sedang Tuhan kerjakan di dalam hidup kita, di dalam hidup keluarga kita, bahkan seluruh umat manusia di seluruh bumi? Saudara, kemudian dicatat, akhirnya dalam perjalanan mereka mendekati kampung dan sampai. Dan karena hari itu sudah malam, lalu diceritakan singkat kata, Yesus tetap tinggal bersama-sama mereka untuk bersama-sama makan. Jadi pada waktu Yesus akhirnya duduk dan makan dengan mereka, dicatat di ayat ke-30, waktu ia duduk makan dengan mereka, ia mengambil roti, mengucap berkat, lalu memecah-mecahkannya dan memberikannya kepada mereka. Ketika itulah terbukalah mata mereka dan mereka pun mengenal dia. Jadi pada akhirnya mereka melihat juga, mereka bisa mengenali ini Yesus yang sudah bangkit dan hidup. Tetapi ia lenyap dari tengah-tengah mereka. Justru di saat itu Yesus lenyap. Nah, lalu saudara, kita perhatikan di ayat ke-32. Ini adalah apa yang terjadi. Ya, setelah semua rangkaian peristiwa itu terjadi. Kata mereka, seorang kepada yang lain, "Bukankah hati kita berkobar-kobar ketika ia berbicara dengan kita di tengah jalan, dan ketika ia menerangkan kitab suci kepada kita?" Saudara, mereka langsung merasakan, justru pada waktu mata jasmani mereka belum mengenal Yesus, tetapi mereka mendengar semua yang diuraikan Yesus dari kitab suci, hati mereka berkobar-kobar, saudara. Ya. Saudara,
Mengapa hati mereka bisa berkobar-kobar? Kita percaya bahwa itu karena Yesus memperlihatkan rancangan Allah yang berbeda dengan rancangan mereka. Ya. Mereka ada di dalam suasana yang muram, yang bingung. Mereka kehilangan pengharapan karena mereka melihat perspektif manusia mereka. Mereka melihat Yesus sebagai raja manusia yang membebaskan secara lahiriah bangsa Israel dari penindasan bangsa asing, bangsa Roma. Dan mereka melihat bahwa rancangan manusia mereka itu gagal. Tetapi pada waktu Yesus memperlihatkan satu rancangan yang berbeda, rancangan yang ada di atas mengenai Mesias, dicatat hati mereka berkobar-kobar. Saudara, apakah sebenarnya dimaksudkan dengan hati yang berkobar-kobar itu? Hati yang berkobar itu pasti sifatnya hangat, saudara, ya, menyala, bahkan menjadi panas gitu. Nah, kata berkobar ini adalah kata yang sama yang digunakan pada waktu Yesus mengajar tentang waspada dan berjaga-jaga. Itu ada di Lukas 12 ayat 35 sampai 36. Dikatakan begini, "Hendaklah pinggangmu tetap berikat dan pelitamu tetap menyala." Kata menyala ini adalah kata yang sama dengan berkobar. Hati yang berkobar diibaratkan sama seperti pelita yang menyala. Mengapa pelita menyala? Karena pelita ini dipakai untuk orang berjaga-jaga dan waspada. "Dan hendaklah kamu sama seperti orang-orang yang menanti-nantikan tuannya yang pulang dari perkawinan, supaya jika ia datang dan mengetok pintu, segera dibuka pintu baginya." Saudara, hati yang berkobar-kobar artinya berjaga-jaga dan mengantisipasi apa yang sedang Tuhan kerjakan. Apa yang Tuhan akan kerjakan. Ini adalah hati yang fokusnya diarahkan lebih tinggi dan diarahkan kepada Tuhan. Bukan lagi berfokus di bawah, pada agenda manusia, pada keinginan hati, pada rancangan manusia, tetapi pada rancangannya Allah. Saudara, ini adalah waktunya kita untuk menyetel ulang fokus kita. Bahkan menyusun ulang prioritas kita. Apa sebenarnya? Marilah kita berurusan setiap dari kita dengan Allah. Tuhan, selama ini di manakah fokus hati saya? Apakah benar suasana hati yang bingung dan muram ini karena saya berfokus pada sesuatu yang salah yang ada di bawah ini? Mari saudara, saya dorong kita, geser fokus kita ke atas. Lihat kepada Allah. Dan mungkin walaupun kita belum paham seluruhnya, tapi mari kita bertanya dan mencari apa yang sedang Tuhan kerjakan atas dunia ini. Apa yang sedang Tuhan kerjakan atas saya, atas seluruh umat manusia. Tidak lagi berfokus pada diri sendiri, saudara. Lawan dari hati yang hangat adalah hati yang dingin. Hati yang berkobar-kobar, lawannya adalah hati yang dingin, hati yang keras, seperti batu. Tidak ada kehidupan dari batu, saudara. Tidak bisa melihat Allah. Kalaupun orang bisa melihat Allah atau percaya bahwa Allah ada, tetapi fokusnya tidak kepada Tuhan. Bisa jadi orang hanya memandang Allah di dalam agendanya manusia. Jadi orang percaya Allah ada hanya demi membantu melaksanakan agenda manusia. Saudara, seharusnya bukan itu yang terjadi saat ini. Janganlah kita memanfaatkan pemikiran-pemikiran yang salah bahwa kita sedang memanfaatkan Allah demi agenda kita. Kebalik, saudara. Di seluruh Alkitab selalu dicatat Allah lah yang memakai manusia untuk melakukan rencananya demi kemuliaan Allah sendiri. Jadi memang wajar kalau dua murid ini memandang Yesus sebagai raja dunia mereka supaya membebaskan bangsa mereka dari tekanan seperti itu. Mereka mungkin bernostalgia seperti hakim-hakim zaman dulu. Atau mungkin seperti Raja Daud, seperti Raja Salomo. Yang berperang, yang membawa kejayaan, ketentraman, kedamaian, kehebatan bagi bangsa mereka. Saudara, tentu saja ini hal yang tidak salah. Kita punya pengharapan di dunia ini seperti pengharapan mereka, tentu saja tidak salah, saudara.
Tetapi satu hal yang saya ingin kita semua ingat, manusia diciptakan untuk melaksanakan agendanya Allah, bukan sebaliknya, saudara. Janganlah kita sekali-kali memperlakukan Allah untuk tetap melakukan agenda kita. Jadi, Roh Allah melalui firman-Nya, sama seperti pada waktu itu, Yesus menguraikan dari kitab-kitab suci, mencelikkan mata hati mereka, membuat hati mereka hidup dan berkobar-kobar. Bila pada saat-saat ini juga, Roh Allah melalui firman-Nya memberikan kehidupan kepada hati kita. Supaya apa, saudara? Supaya hati kita hangat, berkobar-kobar, dan fokus berjaga-jaga kepada apa yang Tuhan sedang kerjakan. Mari kita berdoa. Bapa, biar Engkau mengangkat penghalang apapun di dalam hidup, di dalam hati kami, mata kami. Kalau selama ini hati kami gelisah, Tuhan, mungkin karena kami hanya melihat apa yang ada di sekeliling kami di dunia ini. Kalau kami berusaha melihat ke depan, mungkin itu terbatas hanya sekian tahun, sekian belas tahun, mungkin pada akhir masa hidup kami di dunia ini. Tapi perlihatkanlah Tuhan dengan kuasa Roh Kudus, apa yang Kau taruh di depan kami sampai pada kekekalan. Sehingga kami punya kekuatan Tuhan untuk menjalani hidup kami di dunia ini saat ini. Roh Kudus menjadi penghibur, menjadi sumber kekuatan bagi hati kami. Sekaligus Roh Kudus juga menjadi tenaga, menjadi kuasa yang memampukan kami melewati segala apapun yang sekarang sedang kami hadapi, supaya kami bersama-sama terus Tuhan, sampai pada masa depan itu yang sudah Kau kerjakan bagi kami. Biarlah Engkau menguatkan setiap jemaat-Mu tanpa kecuali, supaya kami tetap teguh di dalam masa ini Tuhan, memandang ke depan pada masa depan yang indah, kekekalan yang penuh kemuliaan bersama-sama dengan Engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Saudara, saat ini kita akan bersama-sama melakukan perjamuan kudus. Saya harap bahwa kita semua sudah mempersiapkan roti dan anggur di rumah kita masing-masing. Dan Tuhan menyatukan kita bersama-sama di dalam satu roh, di dalam satu kebersamaan, walaupun kita terpisah oleh jarak dan tempat. Saya ingin mengingatkan kita semua, ini adalah satu hal yang Yesus perintahkan untuk kita lakukan, demi memperingati karyanya yang membuat kita ada pada hari ini, saudara, yaitu karya penebusannya. Pada waktu Yesus memberikan tubuhnya untuk dipecahkan dan darahnya untuk dicurahkan, dan itu semua demi menebus kita, membuat kita menjadi ciptaan yang baru, orang yang dibenarkan di hadapan Allah, dan mewarisi semua janji-janji Allah, termasuk masa depan sampai di kekekalan nanti. Ini adalah hal yang sangat berharga, yang sebenarnya tidak bisa kita bayangkan dengan pikiran manusia kita. Tapi marilah kita menerimanya dengan iman, dan hari ini kita bersama-sama memperingati peristiwa ini. Saya akan bacakan, ya mari kita siapkan roti kita. Saya akan bacakan dari 1 Korintus 11 ayat 23. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu, telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan mengambil roti,
Dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, "Inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku." Apakah saudara percaya bahwa ini melambangkan tubuh Kristus yang dipecahkan bagi kita? Amin. Mari kita makan sama-sama. Mari kita angkat anggur kita, saudara. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, "Cawan ini adalah perjanjian baru yang dimateraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku." Apakah saudara percaya bahwa anggur ini melambangkan darah Kristus yang sudah dicurahkan bagi kita dan menebus, membayar lunas semua dosa-dosa kita? Amin. Mari kita minum sama-sama.